kata menyertai penting untuk direnungkan. Sebagai imam, sebagai suster, sebagai orang Kristen, kita dipanggil itu untuk menyertai Tuhan Yesus. Bukan jalan menurut jalan sakarpe aku dewi, tapi menyertai yang memanggil kita, yang mengutus kita. Tidak usah jauh-jauh, apalagi meninggalkan. Berarti kita tidak menyertai, menyimpang jalan, menjauh. Padahal kita dipanggil dan diutus untuk menyertai Yesus, mewartakan Injil. Bagaimana seorang pewarta menyampaikan warta atau kabar gembira kalau dengan muka muram, dengan penuh emosi, mewartakan kegembiraan dengan muka murung. Saudara-saudara yang terkasih, Allah melibatkan kita, menggunakan kelemahan kemanusiawian kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau Allah mau dengan kekuasaannya main kuasa, tidak perlu itu manusia dilibatkan, ditentukan kun fayakun, mati ya mati, hidup ya hidup, dipanggil. Tapi Allah luar biasa menghargai kemanusiawian kita. Dia melibatkan kita, bukan hanya sekedar dilibatkan, bukan hanya sekedar dipanggil atau memberi perutusan. Dia memberi daya kemampuan. Semoga kita menyadari dan mampu mensyukuri serta bisa menghidupi itu dengan baik di dalam kelemahan kemanusiawian kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan keselamatan akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan turun dari langit. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Tuhan sertamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Pengantar, Yesus datang membawa sesuatu yang baru sama sekali. Ia mencamkan hukumnya dalam batin orang dan memberinya hati yang baru. Para murid menyadari hal itu. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka menjadi orang lain. Mereka memberi kesaksian tentang Yesus. Ia hidup. Kami telah melihat Dia. Gereja bertumpu pada kesaksian para rasul. Kita awali ibadah ini dengan menyadari, mengakui serta menyesali keberdosaan kita, seraya mohon belas kasih kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Setia, melalui Yesus Putramu terkasih, Engkau mengikat perjanjian baru yang kekal dan tetap dengan kami. Kami mohon semoga kami memahami Engkau dan selalu bersyukur memuji Engkau, Allah dan Bapa kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan firman. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika Ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah sabda Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjianku itu, maka aku menolak mereka, demikianlah sabda Tuhan. Tetapi sekarang inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua
besar ataupun kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi, dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan: kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatanmu. Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Referen: kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Referen: kasih dan kesetiaan akan bertemu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Referen: kasih dan kesetiaan akan bertemu. Haleluya, 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 haleluya. Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa menguasai Satan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus dan Zebedeus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya itu diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zealot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara terkasih, dalam bacaan pertama kitab Ibrani atau surat kepada boleh orang, boleh jemaat, boleh umat, surat kepada umat, kepada jemaat, kepada orang Ibrani menyampaikan kepada kita bahwa Allah mengubah metode pendekatan, atau Allah mengubah cara berkomunikasi dengan manusia. Kalau bacaan pertama ini, kitab Ibrani ini kita baca, saya mengusulkan kita mengingat tulisan atau kalimat-kalimat awal dari sang penulis surat ini. Ibrani bab 1 ayat 1 dilanjutkan ayat kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara. Kalimat setelah zaman dahulu, Allah berulang kali, bukan hanya sekali, berulang kali, dan dengan pelbagai cara, bukan hanya satu cara, dengan pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang. Lalu dilanjutkan ayat kedua. Pada zaman akhir ini, ia berbicara melalui perantaraan putranya sendiri. Kalau kalimat 2 ayat saja kita pakai untuk menerangi bacaan pertama, menjadi jelas bahwa Allah dalam metode yang dahulu
yang disebut perjanjian lama berulang kali dengan pelbagai cara hendak berkomunikasi, berbicara, mengkomunikasikan dirinya melalui tiang awan, hujan belerang, melalui badai, melalui aneka tulah-tulah, melalui loh batu, hadir di dalam tabut perjanjian dan sebagainya. Tetapi dari sisi manusia bukan hanya 1-2 kali, berulang kali, dan dengan pelbagai cara juga mengingkari, melanggar, mengalami ketidaksetiaan. Lalu kemudian Allah, cara lainnya adalah Dia hadir di dalam batin, di dalam hati nurani, di dalam akal budi. Cara Allah untuk hadir tidak lagi di tabut perjanjian, tidak lagi di gunung Sinai, tidak lagi melalui utusan para nabi lagi, tetapi Allah hadir sangat dekat secara manusiawi, bahkan menggunakan ketubuhan badaniah manusiawi, batin manusia, pola pikir, akal budi manusia. Maka tadi dalam bacaan pertama, orang terhadap orang lain tidak perlu mengajar ini benar, ini salah. Sebenarnya dalam batin tahu, kalau saya ngomong ini sebenarnya tidak baik, kalau saya berpikir begini sebenarnya tidak baik, kalau mewartakan kebaikan mestinya bagaimana, batin kita sudah tahu, akal budi kita sebenarnya sudah tahu. Ini tercatat dalam bacaan pertama tadi. Allah hadir dalam akal budi, Allah hadir dalam batin manusia, sehingga sanggup untuk membedakan benar dan tidak, dan seterusnya. Dan Allah yang menggunakan manusia, manusiawi, badan, tubuh, kelemahan manusia ini lebih lanjut kita lihat dalam hidup Allah yang menjadi Sang Putra, Yesus Kristus. Allah yang segala maha, yang menciptakan, tapi Allah berkenan untuk menjadi sama seperti ciptaannya, dalam kelemahan pakai ketubuhan, yaitu hadir dalam Yesus Kristus. Yang dalam bacaan Injil tadi lebih lanjut lagi, Yesus melibatkan. Selama hidup di sini saya pernah mendengar bukan hanya sekali Romo Carlos berbicara atau berkhotbah dengan kata ini, melibatkan atau dilibatkan salah satu kebutuhan batiniah positif, bukan hanya kebutuhan batiniah negatif, tapi kebutuhan batiniah positif. Secara psikologi saya pernah mendengar dari Romo Carlos, Allah juga memperhatikan itu, melibatkan manusia dengan memanggil. Kalau Allah memanggil, Allah punya misi tertentu. Maka saya selalu terinspirasi dengan moto keuskupan, menghidupi panggilan, menghayati panggilan, menghidupi perutusan. Kalau Allah memanggil kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai suster, sebagai pastor, sebagai apapun itu, sebagai pelajar, sebagai guru, pasti kita diberi perutusan. Kita diutus untuk apa? Dan ketika kita diutus, Allah tidak cuci tangan. Dalam bacaan Injil tadi, Allah memberikan berkat, daya kemampuan, agar kita dapat menjalankan perutusan itu. Kan dalam bacaan Injil, Allah memanggil melalui Yesus putranya, nama-nama 12 rasul itu untuk menyertai. Kata menyertai penting untuk direnungkan. Sebagai imam, sebagai suster, sebagai orang Kristiani, kita dipanggil itu untuk menyertai Tuhan Yesus. Bukan jalan menurut jalan sakarpe aku dewi, tapi menyertai yang memanggil kita, yang mengutus kita. Tidak usah jauh-jauh, apalagi meninggalkan, berarti kita tidak menyertai, menyimpang jalan, menjauh. Padahal kita dipanggil dan diutus untuk menyertai Yesus, mewartakan Injil. Bagaimana seorang pewarta menyampaikan warta atau kabar gembira kalau dengan muka muram, dengan penuh emosi, mewartakan kegembiraan dengan muka murung? Saudari-saudara yang terkasih, Allah melibatkan kita, menggunakan kelemahan, kemanusiawian kita. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau Allah mau dengan kekuasaannya main kuasa, tidak perlu itu manusia dilibatkan, ditentukan kun fayakun, mati ya mati, hidup ya hidup, dipanggil.
Tapi Allah luar biasa menghargai kemanusiaan kita. Dia melibatkan kita. Bukan hanya sekedar dilibatkan, bukan hanya sekedar dipanggil atau memberi perutusan. Dia memberi daya kemampuan. Semoga kita menyadari dan mampu mensyukuri serta bisa menghidupi itu dengan baik di dalam kelemahan kemanusiaan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Saudari-saudaraku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, menetapkan mereka untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya sebagai pewarta Injil, kabar gembira. Mari berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami bersyukur telah menerima sabda kedamaian melalui rasul-rasul-Mu. Semoga kami bersedia mewartakannya dalam segala tingkah laku kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih.